Ya memang dalam perkembangan sekarang begini, kita ini terus terang aja kalau kita pakai tekstual dari kitab-kitab salaf, kalau kita pemahamannya tidak secara cerdas, itu kita terbelenggu. Contoh aja masalah uang kertas sajalah. Itu dari dulu tuh penuh dengan perdebatan. Uang ini pasti ada tiga ini ya, tiga pandangan, tiga pendapat. Uang sebagai kemah, ya kemah itu nilai atau urut atau barang dagangan. Uang sebagai emas, ya. Dan ada lagi pendapat yang ketiga adalah uang sebagai sanaduddin, bukti piutang. Ini pun sampai sekarang ini di kalangan kita sendiri masih banyak yang belum memahami dengan baik. Nah, dalam konteks zakat misalnya, orang punya uang banyak, ya, itu dimasukkan nukut atau zahab emas. Iya kan? Kalau orang punya uang banyak sampai 100 juta dalam 1 tahun sampai mencapai kan ini. Nah, tapi kalau ketika sering kita dalam menjelang lebaran, orang pengen ngasih hadiah dengan uang baru, mesti tuker. Yang mungkin agak kumuh dikurang ini dengan nilai yang tidak sama. Boleh enggak? Ya boleh saja kalau melihat pandangan uang itu sebagai urut, sebagai dagangan. Ini juga sudah zaman dulu akamul fuqaha sudah ada semua. Jadi sikap ulama kita sekarang ini de facto yang ada dalam masalah zakat, ikuti pendapat yang namanya uang itu adalah nukut emas yang berarti termasuk ribawi. Dalam masalah transaksi, ya muamalah, itu mengikuti pendapat bahwa uang itu adalah urut. Jadi uang kertas saja ini sudah menjadi masalah perdebatan di kalangan ulama yang sampai sekarang ini juga masih belum banyak difahami dengan baik. Nah, dalam perkembangannya sekarang ini, uang ini kan e-money, elektronik, uang elektronik, ya berbagai macam. Nah, ini yang menjadi masalah. Apakah itu bisa dikatakan sanaduddin? Juga bisa. Jadi kan gini, ya kalau begini ya, kita berbicara misalnya rupiah. Uang rupiah ini sebenarnya itu hanya bukti pembayaran resmi yang dilelang oleh BI. Mestinya kalau kita mengatur sistem, kalau mengeluarkan mencetak uang itu harus punya jaminan di BI sebanyak yang dikeluarkan. Nah itu mestinya begitu. Nah itu artinya itu yang namanya uang yang beredar itu setara dengan yang ada di simpanan di devisanya ini. Tapi kan nggak mungkin. Kita menganut rezimnya rezim bebas. Nah, yang sehingga mata uang ini selalu ya seperti itu tadi lah. Kadang naik, kadang turun nilainya gitu. Nah, dalam perkembangan uang ini kan sebenarnya ini bisa dilihat dari ainnya atau nilainya ini. Ini perdebatan yang sampai sekarang menurut saya belum selesai. Kalau ainnya, misalnya ada uang selembar ini 100.000, 50.000, apa yang membedakan? Nilainya. Nilai yang tertulis itu intrinsik atau nilai fisik. Ini perdebatan. Dalam perkembangan sekarang ini e-money memang berbagai macam, dan kita tidak bisa menghindari. Kita mau jadi ibaratnya tuh kita sama dengan uang yang ditaruhkan secara digital gitu aja kan gitu. Ya kalau menurut saya ya sah-sah saja. Tapi ini masih menjadi perdebatan memang ya. Jadi kan gini, yang namanya kita harus memahami, kita kalau menghukumi sesuatu kan harus tasawur dulu ya. Yang namanya e-money itu kan ada 2 jenis. Yang berbasis server
atau berbasis kartu. Kalau e-tol itu kan pakai kartu, uangnya diganti kartu, itu lebih gampang. Tapi kalau teman misalkan OVO, GoPay, itu kan berbasis server, kartunya nggak ada. Ini kan hukumnya mesti beda juga kan gitu. Jadi ini terus terang aja masih menjadi perdebatan, dan menurut saya ya memang kita tidak bisa menghindari. Ya yang paling bijak adalah bagaimana kita mencari solusi. Ya, memahami takbir-takbir yang ada ini untuk menguatkan realitas yang ada. Nggak bisa dihindari sekarang. Nanti beli pulsa juga itu apa yang ini kan begitu. Jadi bukan sekedar uang saja. Jadi ini memang idealnya nanti yang namanya, mudah-mudahan nanti LBM yang ke depan ini Pak Mahbub yang sudah terpilih itu membuat semacam kayak satu panduan gitu ya. Jadi satu itu tidak berupa keputusan masing-masing Basul Masail, tapi merupakan satu rangkuman ya, sehingga itu memudahkan masyarakat untuk memahami. Ya kalau kita sekarang mengatakan tidak ini, tidak sah ya, nyatanya ngelakoni. Iya kan? Susah kan? Nah pengen sah nih, mulai takbir urung kecekel kan itu. Ini fakta yang di lapangan sekarang ini. Terlalu banyak ini masalah-masalah seperti itu. Masalah kripto juga begitu. PWK mengatakan nggak boleh, ini boleh. Jawa Timur mengharamkan, DIY menghalalkan. Ya tergantung pemahaman. Jadi makanya ini menjadi untuk ke depan memang Basul Masail harus benar-benar bersinergi dengan para ahli. Karena untuk membantu tasawur tadi.